Pada tanggal 3 Desember 1995, di sebuah keluarga lahirlah anak kembar yang diberi nama Yumire dan Yumiji. Keduanya adalah bayi kembar identik yang artinya wajahnya sama persis hingga sang ibu kandung sendiri tidak bisa membedakan keduanya. Hanya sang ayah dan sang neneklah orang yang bisa membedakan keduanya karena memang dalam keseharian mereka, nenek dan sang ayahlah yang merawat dan menjaga mereka. Sementara sang ibu sibuk bekerja. Seiring dengan pertumbuhan si kembar, keduanya semakin menunjukkan identitasnya masing-masing. Mirai tumbuh menjadi anak yang pintar, tapi sayang dia cenderung sakit-sakitan hingga dia diwajibkan mengkonsumsi berbagai macam obat. Sebaliknya, Michi tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat, tapi dia lemah di bidang akademik. Untuk menutupi kelemahan masing-masing, Mirai dan Michi sering bertukar tempat. Keduanya berjanji akan saling tolong-menolong satu sama lain. Ini adalah rahasia si kembar, tapi sang ayah tentu saja mengetahui perbuatan keduanya. Suatu hari sang ayah meninggal. Kini tak ada lagi orang yang mengetahui rahasia keduanya sampai suatu saat sang ibu menyadari hal ini. Agar si kembar tidak meneruskan kelakuan nakal mereka, sang ibu memotong rambut Michi agar dia bisa membedakan antara keduanya. Mirai dan Michi kini sudah tumbuh menjadi remaja SMA. Mirai selalu mendapatkan juara dalam bidang akademik, sementara Michi jago dalam olahraga lari. Dia sering memenangkan berbagai kejuaraan, tapi sayang lomba lari tingkat nasional menjadi titik puncak prestasinya karena pada event ini dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya cedera dan menghentikan mimpinya untuk mendapatkan beasiswa dari kampus impiannya. Hingga usia 30 tahun, Michi hanya bisa kerja serabutan yang mengandalkan kekuatan fisik untuk menghidupi dirinya, salah satunya menjadi petugas kebersihan lepas di SD tempat ibunya bekerja. Ibu Michi sebenarnya sudah berulang kali meminta anaknya itu agar mencari pekerjaan tetap. Tapi bagaimana lagi, Michi hanya lulusan SMU, tentu saja dia kalah saing dengan mereka-mereka yang lulusan sarjana. Sampai suatu saat ketika dia bekerja di toko Kyonggu, seorang paman tua memberitahu bahwa ada lowongan kerja di perkebunan stroberi Changhua dengan bayaran 200.000 won per harinya. Mendengar ini, Michi langsung tertarik untuk melamar di perkebunan itu. Michi diwajibkan untuk membuat resume untuk melamar kerja di perkebunan Changhua. Dia bingung harus menulis apa karena dia merasa tidak mempunyai hal yang bisa ditonjolkannya. Sejin, sang pemilik perkebunan Changhua, terlihat sedang berdebat dengan salah satu petani desa. Perdebatannya terhenti ketika paman tua menyodorkan beberapa form lamaran kerja. Dia lihat-lihat form lamaran itu dan perhatiannya terhenti pada form yang resumenya kosong yang tidak lain adalah kepunyaan Michi. Dia heran kenapa ada wanita berusia 30 tahun yang tidak bekerja kantoran. Sang paman tua pun menjelaskan bahwa Michi terpaksa tinggal di desa karena dia ingin merawat neneknya yang terkena stroke. Sementara itu, di kota Seoul, Lee Ho-soo terlihat sedang memperhatikan mimik bibir seorang saksi. Ho-soo bisa memahami pembicaraan yang dilakukan si saksi itu. Ketika pimpinannya tiba, Ho-soo mengatakan bahwa si saksi akan pergi ke Chicago, Amerika Serikat. Berkat info yang didapat dari Ho-soo ini, Ho-soo semakin mendapat tempat di mata pimpinan firma hukum Wong Eun. Ketika akan masuk ruang kerjanya, Nona Min, salah satu rekan sekantor Ho-soo, menyapanya. Tapi Ho-soo tidak mendengarnya. Oleh karenanya, Nona Min menyentuh lengan kiri Ho-soo. Tapi Ho-soo refleks menepis tangan Nona Min ini yang menyebabkan kopi yang dibawa Nona Min tumpah mengenai badan Ho-soo. Nona Min minta maaf dan hendak mengganti baju Ho-soo, tapi Ho-soo menolak. Di ruangannya, Ho-soo mengganti bajunya sekalian memakai sebuah dasi pink, dasi pilihan ibunya, dasi yang selalu dia pakai setiap kali dirinya pulang kampung. Kemudian Ibu Michi menyuruh mengantarkan makanan ke tetangga mereka yang tak lain adalah kediaman keluarga Ibu Lee Ho-soo. Ibu Lee Ho-soo atau Bibi Bung Hong adalah wakil kepala sekolah di SD tempat Ibu Michi bekerja. Ibu Lee Ho-soo cukup terharu dengan perhatian yang diberikan oleh Ibu Michi. Sembari menunggu Bibi Bung Hong mengganti piring, Michi melihat-lihat foto masa SMA-nya dengan Lee Ho-soo. Iya guys, Michi dan Mirai ini satu SMA dengan Ho-soo. Ho-soo dulu adalah murid pindahan yang dikenal sangat pintar ketika SMA.
Dia kerap dipasangkan dengan Mirai untuk mewakili sekolah dalam berbagai perlombaan pelajaran. Michi teringat hari pertama Hosu masuk sekolah. Dia duduk di samping Michi, tapi lagaknya sangat menyebalkan. Michi merasa dirinya selalu dicuaki oleh Hosu. Dia tak tahu kenapa, padahal Michi merasa tidak pernah berbuat salah pada Hosu. Michi terbangun dari lamunannya ketika Bibi Bung Hong menanyakan apakah di foto yang dia pegang itu dirinya atau Mirai. Michi hanya tersenyum mendengar pertanyaan Bibi Bung Hong ini. Kemudian Bibi Bung Hong memberitahu bahwa Hosu akan segera pulang. Michi langsung kaget. Dia buru-buru pergi meninggalkan kediaman Hosu karena dia tidak ingin berjumpa dengan Hosu. Tapi ketika membuka pintu gerbang, dia malah hampir saja menabrak Hosu. Keduanya jelas kaget dan keduanya juga tampak canggung. Pandangan Michi tertuju pada dasi pink yang dikenakan Hosu. Hosu berkata bahwa dia memakainya karena dasi itu pilihan Michi. Michi jadi teringat bagaimana Bibi Bung Hong memintanya untuk memilihkan dasi yang bagus untuk Hosu. Ketika Michi akan pulang, Hosu menanyakan kabar Mirai padanya. Michi berbalik badan dan berkata agar Hosu bertanya langsung saja pada Mirai karena saat ini mereka sama-sama di Seoul. Michi kemudian masuk ke rumahnya sambil membanting pintu gerbangnya. Sementara itu, di kediamannya, Michi terus ditanyai oleh ibunya tentang perihal kakaknya, Mirai. Apakah kakaknya itu bisa pulang bulan ini atau tidak untuk menjenguk neneknya. Michi sendiri sudah berulang kali menghubungi Mirai, tapi Mirai terus menolak panggilan teleponnya. Di dalam kamar, Michi menggerutu meluapkan kekesalannya pada Hosu karena tidak menanyakan kabar dirinya, malah bertanya tentang Mirai. Dia teringat ketika SMA dulu, Hosu digosipkan pacaran dengan Mirai. Keesokan harinya, Michi dengan penuh riang gembira pergi ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya. Di sana, dia membantu mengelap tubuh neneknya sekalian mengajaknya berbincang-bincang. Sebelum pulang, Mirai menelepon Michi. Langsung saja Michi memarahi Mirai karena sulit sekali dihubungi. Mirai menanggapi ocehan Michi ini dengan sangat dingin. Dia langsung menanyakan berapa banyak uang yang dibutuhkan Michi. Mendengar ini, Michi semakin marah. Bukan uang yang dibutuhkannya, tapi kehadiran Mirai di hadapan neneknya. Terjadi perdebatan di antara keduanya, tapi Mirai segera mengakhiri perdebatan itu dengan menutup teleponnya tanpa mengucapkan salam. Michi makin marah pada sikap egois Mirai ini. Di hadapan ibunya, dia katakan bahwa Mirai laki-laki tidak bisa pulang dengan alasan sibuk kerja. Ibu Okhui bukannya marah, malahan membela Mirai terus. Michi jelas kecewa dengan sikap ibunya ini yang terkesan membela Mirai. Dia tambah kesal ketika ibunya memaksanya pergi ke Seoul untuk mengantarkan kimchi untuk sang kakak. Karena tidak mau berdebat dengan ibunya terus, Michi akhirnya pergi keluar rumah. Hosu yang kala itu hendak mengantar buah ke rumahnya sempat berpapasan dengan Michi. Di sebuah lahan kosong, Michi meluapkan emosinya dengan mendang-nendang sebuah bola rusak. Tiba-tiba Hosu datang dan meminta maaf karena menanyakan tentang Mirai. Michi berbalik badan kemudian menjawab bahwa saat ini dia malas membahas tentang Mirai. Hosu menyentuh pundak Michi bermaksud menghentikan langkahnya, tapi dengan gerak refleks, Michi malah memukul telinga kiri Hosu. Kejadian ini membuat Michi teringat masa SMU-nya ketika dia tidak sengaja menendang bola ke arah Hosu. Hosu terlihat ketakutan dan secara tidak sadar dia menggenggam erat tangan Michi. Michi dengan sabar berusaha menenangkannya. Sesampai di rumah, Mirai bercerita bahwa Hosu pernah mengalami kecelakaan mobil fatal bersama ayahnya yang mengakibatkan ayahnya meninggal di tempat. Sementara Hosu masih bisa diselamatkan tapi mengalami cacat di sekujur tubuh bagian kirinya. Telinga kirinya tidak bisa mendengar dengan baik dan kaki kirinya diganti dengan tulang buatan. Oleh karenanya, dia sering tidak bisa mendengar orang bicara apa padanya dan tak jarang pula dia berjalan dengan pincang. Mendengar penjelasan Mirai ini, Michi jadi menyesal karena beberapa kali dia mengatai Hosu tuli dan pernah juga menyebutnya cacat. Malam itu, Hosu terlihat sudah duduk di depan sebuah minimarket. Tak lama kemudian, Michi keluar dari toko itu sembari membawa sebuah minuman dingin dan kemudian memberikannya pada Hosu. Hosu kemudian menempelkan minuman itu di telinga kirinya untuk meredakan rasa sakit akibat pukulan Michi tadi.
Michi memperhatikannya untuk memastikan bahwa Hasu baik-baik saja. Pada kesempatan itu, Hasu menjelaskan alasannya kenapa dia menanyakan kabar Mirai pada Michi. Dia merasa bahwa Mirai sedang dalam masalah dan Hasu berpikir bahwa hanya Michi lah orang yang bisa membuat Mirai membuka hatinya. Mendengar kata-kata Hasu ini, Michi jadi teringat masa kecilnya dulu ketika Mirai terbaring sakit. Di hadapannya, Mirai menangis dan meluapkan segala isi hatinya. Keesokan harinya, Michi pergi ke Seoul sambil membawa kimchi buatan ibunya. Sampai di kantor Mirai, dia terlihat bingung karena tidak tahu ruang kerja Mirai. Tak berapa lama, Mirai datang dari arah belakang berpura-pura terburu-buru karena rapat baru selesai. Kemudian Mirai mengajak Michi makan dan minum di sebuah kafe. Selama keduanya makan, Mirai terlihat begitu bahagia dan antusias bercerita tentang keinginannya agar bisa cuti lama sehingga dia bisa pulang menjenguk neneknya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk meloncat dari balkon rumahnya. Mendengar omongan Mirai ini, Michi tidak menanggapinya dengan serius. Baginya, kalau ingin cuti ya tinggal minta izin saja, tidak usah sampai menyakiti dirinya segala. Setelah keduanya berbincang-bincang cukup lama, Michi pergi ke toilet. Di sini, dia masih berpikiran bahwa Mirai masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi setelah dia keluar dari toilet, dia kaget karena Mirai sudah pergi meninggalkannya tanpa membawa kimchi buatan ibu mereka. Sambil menggerutu, Michi balik ke kantor Mirai. Dia terkejut karena ternyata hari itu Mirai bolos kerja. Dia pun mulai berpikir, jangan-jangan Mirai memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sehingga dia nekat bolos kerja. Dia pun mulai kepikiran tentang segala omongan Mirai tadi ketika di kafe. Michi segera menggeletakkan kimchi ibunya dan berlari sekencang-kencangnya menuju apartemen Mirai. Sementara itu, di apartemennya, Mirai terlihat sudah berdiri di jendela apartemennya. Dia lemparkan 2 buah selimut, kemudian dia melompati pagar pembatas rumahnya. Mirai tidak langsung meloncat, dia terlihat ragu dan takut. Tiba-tiba, Michi membuka pintu apartemennya dan dia segera menangkap tangan Mirai mencoba menahannya agar tidak terjatuh. Tapi, keduanya akhirnya terjatuh juga. Beruntungnya, keduanya tak terluka. Michi memarahi Mirai habis-habisan sambil menangis, sejadi-jadinya mengatakan bahwa dia tidak sanggup jika kehilangan Mirai. Keduanya berpelukan dan menangis bersama-sama. Di sebuah klinik, Mirai menceritakan perundungan yang dialaminya di kantornya pada Michi. Semua berawal dari perkenalannya dengan seorang seniornya yang bernama Kim Sehyun. Sehyun selalu membantunya sedari awal dia bekerja di perusahaan keuangan di tempatnya bekerja saat ini. Semua berjalan baik sampai suatu saat Sehyun mengungkap penggelapan yang dilakukan atasannya. Sang pimpinan tidak terima hingga dia dipermalukan di hadapan para karyawan lainnya dan dia dikucilkan. Awalnya Mirai hanya bisa diam melihat Sehyun yang baik itu diperlakukan secara tidak adil. Tapi makin lama hatinya memberontak. Dia beranikan diri untuk membantu Sehyun meski akibatnya akan fatal baginya. Belum selesai perjuangan keduanya, Sehyun tidak betah dan memilih keluar dari kantor. Sementara Mirai harus bertahan meski sekarang dia sendiri yang dikucilkan. Michi terlihat cukup prihatin melihat kondisi Mirai yang terlihat sangat putus asa. Dia menyarankan agar Mirai berhenti dari kantornya dan pindah ke perusahaan lainnya. Tapi Mirai menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin dia lakukan karena dia masih mempunyai hutang pada kantornya yang ia gunakan untuk menebus rumah ibunya. Selain itu, akan sangat sulit baginya memulai karir dari nol di perusahaan baru nanti. Mendengar ini, Michi tak tahu harus berbuat apa. Mirai pun hanya bisa menangis. Mirai dan Michi kini terlihat sudah tenang dan kini keduanya berada di halte bus. Sambil menunggu bus, Mirai meyakinkan Michi bahwa sekarang dia jauh lebih baik. Dia yakin akan bisa mengatasi permasalahannya di kantornya. Bus yang ditunggu Michi akhirnya datang. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Mirai sendirian.
Mirai berjalan sendirian. Di benaknya sebenarnya dia masih Mirai yang sama. Mirai yang tak tahu bagaimana mengatasi stresnya akibat perundungan di kantornya. Tapi tiba-tiba, iya guys, Miji tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Mirai tidak perlu berhenti atau menjalani pekerjaannya. Mirai bisa cuti dan menenangkan pikirannya di kampung karena Miji lah yang akan menggantikan Mirai. Iya guys, rahasia tentang pertukaran tempat yang sering mereka lakukan semasa sekolah dulu kini akan kembali mereka lakukan. Dan keduanya sepakat.